Hai semuanya, perkenalkan nama saya Chelsea Naysila Malik, NPM 247533035. Saya mahasiswa aktivis pangan semester 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia. Apa sih itu bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu yang memiliki arti penting dalam kebudayaan dan pembangunan nasional. Di sini saya akan membahas tentang sejarah bahasa Indonesia, fungsi bahasa Indonesia, serta kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa adalah kumpulan bunyi-bunyi yang bermakna yang diujarkan dengan tujuan mengungkapkan pikiran. Baik, selanjutnya ada perkembangan bahasa. Seiring perkembangan waktu, bahasa Indonesia mengalami perkembangan kosakata dan struktur. Pengaruh dari berbagai bahasa daerah dan asing memperkaya bahasa ini menjadi bahasa yang lebih dinamis. Selanjutnya ada sejarah ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia terdiri dari 3 ejaan. Yang pertama itu ada ejaan Van Ophuijsen. Apa sih itu ejaan Ophuijsen? Yang pertama, huruf J dipakai untuk menuliskan bunyi seperti jang, sajang, dan pajah. Huruf O dipakai untuk menuliskan bunyi U seperti guru, itu, dan umur. Dan selanjutnya ada penggunaan tanda diakritik. Digunakan untuk menunjukkan tanda ain atau bunyi ain seperti ma, makmur, akal, dan pa. Yang kedua ada ejaan Suwandi. Huruf O diganti menjadi U sama seperti ejaan Van Ophuijsen. Nah, selanjutnya juga bunyi hamzah dan bunyi sentak diganti dengan huruf K. Lalu kata ulang boleh ditulis dengan menggunakan angka 2 seperti anak-anak dan jalan-jalan. Selanjutnya ada ejaan Melindo, disebut sebagai ejaan Melayu Indonesia. Akibat perkembangan politik antar kedua negara tersebut, ejaan ini tidak diizinkan atau tidak diresmikan. Lalu ada ejaan yang disempurnakan, yaitu ada perubahan beberapa huruf. Ada peresmian pemakaian huruf yang berasal dari kata asing seperti V, F, X, dan Z. Lalu ada pemisahan kata dengan di depan dengan di awalan di. Selanjutnya ada fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki fungsi antara lain sebagai salah satu alat komunikasi, media pendidikan, dan sarana ekspresi budaya. Fungsi ini sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Fungsi bahasa Indonesia ada 4, yaitu kultural, society, education, dan instrument. Lalu selanjutnya ada kedudukan bahasa Indonesia, yaitu bahasa nasional. Yang pertama adalah lambang kebanggaan nasional, yang kedua sebagai lambang identitas nasional, yang ketiga sebagai alat penghubung bangsa. Lalu bahasa negara, yang pertama ada bahasa resmi negara, 2 bahasa pengantar dalam pendidikan, yang ketiga alat perhubungan tingkat nasional pada berbagai kepentingan, yang keempat sebagai alat pengembangan kebudayaan. Selanjutnya ada bahasa dan kebudayaan. Bahasa Indonesia sebagai cerminan budaya, mencerminkan nilai-nilai dan tradisi bangsa. Melalui bahasa kita dapat memahami keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Lalu ada bahasa dalam media, yaitu bahasa Indonesia digunakan dalam berbagai media, termasuk diantaranya menggunakan televisi, radio, dan internet. Hal ini membantu menyebarkan informasi dan budaya kepada masyarakat luas. Lalu ada bahasa variatif, ada 3 istilah, yaitu diantaranya ada idealog, variasi bahasa yang bersifat perorangan, kedua ada dialek, variasi bahasa yang digunakan untuk sekelompok orang, yang ketiga ada ragam, yaitu variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tertentu. Lalu ada ragam bahasa, diantaranya ada wacana, yaitu teknis, populer, yang kedua ada sarana, yaitu lisan dan tulisan, yang ketiga ada kebakuan, yaitu baku dan tidak baku. Selanjutnya ada bahasa dan identitas nasional. Bahasa Indonesia menjadi bagian dari identitas nasional. Penggunaan bahasa ini memperkuat rasa kebersamaan dan persatuan di antara masyarakat yang beragam. Nah, yang terakhir ada tantangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menghadapi berbagai tantangan seperti penggunaan bahasa gaul dan penggunaan bahasa asing yang dapat mengikis kemurniannya. Upaya pelestarian ini perlu dilakukan supaya bahasa Indonesia tetap terjaga. Baik, segitu saja video yang saya bisa sampaikan. Semoga dapat menginspirasi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton.